Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kopi Ceyon. Sore hari ini kita akan jalan-jalan di perkebunan kopi kita ya, karena memang kalau kita punya lihat kebun-kebun kopi punya teman-teman kita memang sudah mulai matang ya, sudah mulai matang. Kita juga mau cek punya kita di bagian dalam-dalamnya, seperti apa keadaannya, apakah sama seperti punya rekan-rekan kita yang lain atau memang punya kita justru sudah lebih matang duluan atau mungkin malah memang masih muda. Oke sahabat, sebelum kita jalan-jalan, jangan lupa subscribe channel Kopi Ceyon, share juga like. Untuk sahabat-sahabat juga yang mau komen, silahkan tentunya komen-komen positif, komen-komen yang membangun, karena kita juga memang masih kreator yang masih butuh pembelajaran yang banyak ya. Oke sahabat, kalau untuk clone arsat di lahan kita ya, di lahan kita masih dalam keadaan seperti ini. Kalau saya gigit itu masih pecah, juga ada yang sudah pink seperti ini, namun mayoritas itu masih pecah, dalam arti kata masih muda ya, belum bisa dipanen, belum bisa dipastikan kapan matangnya. Mungkin bisa 1 bulan lagi atau 1,5 bulan. Kalau perhitungan saya sendiri masih bisa memakan waktu yang cukup lama ya, mungkin 1,5 bulan atau 2 bulan lagi ya baru panen raya ya. Kalau untuk sekarang bisa teman-teman lihat sendiri ya, masih sangat muda ya. Kalau untuk Tugu Arsat itu memang ini ya, memang agak lebih belakangan dibandingkan Tugu Kuning ya. Itu Tugu Arsat termasuk dari keluarganya Tugu Hijau ya. Hanya mungkin Tugu Arsat itu lebih apa ya, lebih cenderung ke Tugu Kuning ya bentuknya ya. Namun untuk tingkat kematangan sendiri biasanya itu sama dengan Tugu Hijau ya, bareng. Kalau Tugu Kuning biasanya memang duluan, untuk Tugu Hijau sendiri belakangan biasanya ya. Kalau sudah Tugu Kuningnya 2 kali petik, biasanya baru Tugu Hijau yang mau mulai matang juga ya, baru mulai dipetik ya belakangan ya. Sahabat, ini punya kita hampir mayoritas ya, 90% itu Tugu Arsat semua. Jadi sepertinya kita belum bisa ya, belum bisa bareng sama teman-teman kita yang lainnya. Kita masih harus menunggu lagi, harus lebih sabar lagi ya. Nggak tahu ya kalau di tempat rekan-rekan yang lain ya, untuk arsat sendiri ya. Kalau untuk di wilayah saya sendiri belakangan. Jadi untuk sahabat-sahabat yang sudah lama membudidayakan Tugu Arsat pasti sudah tahu ya. Kalau yang belum, yang mungkin baru akan mencoba, nanti jangan heran. Jangan heran kalau teman-teman kita yang lain sudah panen, kita belum. Nah, itu kekurangannya. Kelebihannya nanti mungkin juga teman-teman kita sudah habis, kita masih panen raya. Nah, mudah-mudahan ya, bukannya kita bercita-cita tidak baik untuk rekan-rekan kita ya. Mudah-mudahan di penghujung panen biasanya harganya meningkat. Umumnya seperti itu ya. Tapi itu tidak bisa dipastikan. Malah kadang-kadang di awal masa panen harganya meningkat, kemudian di masa panen rayanya harganya mulai turun, kemudian di ujung makin turun, itu juga biasa ya.
Jadi kita para petani memang harus terima kenyataan lah ya. Kalau saya selalu biasanya jalan-jalan. Kalau saya penat di rumah, biasanya saya apa ya, menenangkan diri saya di perkebunan saya. Jalan-jalan. Ini keuntungannya kalau kita sering datang ke lahan kita. Kadang-kadang walaupun tempat-tempat yang lain bersih, ada yang seperti ini ya, tunas-tunasnya banyak. Karena waktu kita tuh bisa dilihat tuh banyak sekali. Nah, sedikit-sedikit kita mengurangi pekerjaan kita besok-besok ya. Jadi sudah kita cicil. Nah, itulah keuntungannya kalau kita sering kontrol. Jadi kita tahu ada apa kita tahu. Tunas-tunas juga sedikit-sedikit kita buang. Nah, apalagi yang seperti ini ya. Ini bisa dilihat. Ini namanya rayutan, rumput akar ini. Kalau orang-orang sini bilang ini rumput akar, ini sangat berbahaya sahabat. Kadang kita lihat di seluruh lahan kita aman-aman saja, namun di tempat-tempat yang justru tersembunyi ada yang seperti ini. Ini kalau sudah nutup ke atas ini buahnya bisa, batangnya ini bisa kuning, bahkan bisa mati ya, bisa setengah mati dia. Kalau batangnya setengah mati, nanti pembentukan bijinya nggak bagus, cenderung nanti bisa memancing datangnya kapang-kapang atau genter-genter yang akan makan bijinya ya. Nanti bijinya itu apa, butir-butir buahnya itu bijinya jelek, nggak ada bobot, nggak ada kualitas. Nah, tentunya kita sendiri yang rugi ya. Kita mengeluarkan tenaga banyak, ternyata pas kita giling bijinya nggak ada. Itu akibat dari rumput-rumput yang kadang-kadang terlewat, yang kita sepelekan, tapi justru ternyata sangat berbahaya. Nah, seperti ini, bisa dilihat ya, rumput-rumput seperti ini. Sedikit-sedikit bisa kita buang, bisa kita kurangin ya. Jadi walaupun tidak ada pengerjaan, kalau kita sering keliling, sedikit-sedikit adalah yang kita kerjakan. Bisa buang-buang rumput sedikit ya. Kita bisa tahu perkembangannya. Karena ini usaha kita ya. Jadi mau tidak mau ya harus ada rasa cinta dan rasa sayang ya. Karena kita menumpukan seluruh harapan kita di batang kopi ini ya. Karena inilah usaha kita ya. Jadi apa namanya, rasa cinta dan rasa sayang itu harus ada ya. Nanti akan tumbuh apa namanya, kerinduan tersendiri ya antara kita dan tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Oke sahabat, kemarin ada rekan kita ya, sesama petani kopi juga bertanya. Isi pertanyaannya seperti ini, saya tidak sempat spillkan di layar ya. Isi pertanyaannya seperti ini, Bang, itu tanam apa, budidaya kopi arsat berapa luas dan berapa dapatnya? Saya sedikit memahami ya, karena saya juga di sini bukan mau spill kelebatan, karena kelebatan kopi yang kita budidayakan di sini tentunya yang di kebun saya ini belum ada apa-apanya dibanding rekan-rekan kita yang lain ya. Punya rekan-rekan kita yang lain yang tentunya lebih senior jauh.
mungkin berlipat-lipat dari ini tingkat kelebatannya. Ini belum ada apa-apanya. Bukannya saya merendahkan diri, karena memang saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri, punya rekan-rekan kita sendiri jauh lebih lebat dari ini. Namun kita tidak boleh berputus asa tentunya ya. Selagi kita masih punya waktu, masih punya kesempatan, kita harus tetap berusaha ya. Kalau memang kita butuh pengen punya klon yang ini, pengen punya klon yang itu, apa salahnya kita berusaha ya, selagi kita masih punya waktu ya. Justru saya menganggap sangat salah kalau kita bertahan dengan apa adanya ya, dengan yang kita punya. Misalkan kita masih punya perkebunan kopi yang lancuran lah ya, jadi bilang lancuran namun karena malas, kadang tidak bisa, karena tidak mau belajar, karena apapun bisa dilakukan kalau kita masih mau belajar ya, karena ini bukan dilakukan oleh mesin ya, ini dilakukan manual. Jadi kalau rekan-rekan kita bisa, kita juga pasti bisa, selama kita masih mau belajar. Soal kualitas, kuantitas itu nanti akan membaik sendiri, dengan sendirinya akan membaik sejalan dengan jam terbang kita ya, pengalaman kita. Kalau awal-awal kita melakukan penyetekan 10 batang, hidupnya cuman 3 batang, mungkin kedua kalinya nanti akan 4 batang, ketiga kalinya nanti akan 5 batang, dan keempat kalinya nanti mungkin akan hidup atau berhasil 10 batang ya. Mungkin tidak kalau 10 batang ya, paling tidak 8 batang atau 9 batang ya. Nah itu kalau kita masih mau berusaha. Tapi menurut saya sendiri, kalau memang tidak diusahakan, masih bertahan di lancuran, sementara lancuran itu sendiri juga produktivitasnya tidak cukup baik, hanya karena dengan alasan tidak bisa, itu menurut saya kurang baik lah ya. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi kurang baik lah untuk petani, selama kita masih mau jadi petani ya. Oke, kembali lagi ke isi pertanyaan itu tadi ya. Kalau untuk luas lahan saya sendiri ya, ini hampir 1 hektar lah, bisa dibilang 1 hektar, karena dalam pengukuran digital itu kurang dari 1 hektar ya. Untuk varietas sendiri saya, untuk apa ya, batang bawah itu saya menggunakan batang bawah dari varietas Liberica ya, kalau kita bilang